Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ayyuhatulab jadid mahadidaril amanah. Ana hunaka muallimukum lil ulumi tabiyyati. Sa'warifu nafsi lakum. Ismi Wahyu Widya Astuti. Yumkinukum an tad'unani Ustadzah Widya. Nabda darsana bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini bisa dilihat di sebelah. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata IPA? Ya, tentu yang kalian ingat adalah tanaman, hewan. Ya, memang semua itu adalah objek dari IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut bisa berupa benda renik tak kasat mata, misalnya ada bakteri, virus, dan partikel penyusun atom. Juga benda-benda lain yang berukuran sangat besar, misalnya ada lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Ilmu pengetahuan alam digolongkan menjadi 4. Yang pertama, itu ada fisika. Fisika ini mempelajari aspek alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan gejala alam fisik lainnya. Yang kedua adalah kimia. Kimia ini mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga adalah biologi. Biologi ini mempelajari sistem kehidupan, dari yang renik sampai yang besar, meliputi lingkungan kehidupannya. Yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu ini mempelajari tentang asal mula dan perkembangan bumi sampai saat ini, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan cara melakukan penelitian yang sangat cermat dan hati-hati. Penelitian ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan ini berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi menggunakan panca indera dan juga alat ukur. Yang kedua adalah membuat inferensi untuk menemukan pola, hubungan, dan membuat perkiraan. Yang ketiga adalah mengomunikasikan atau memaparkan, baik secara lisan maupun tulisan, baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang sesuai. Salah satu cara untuk mengamati adalah mengukur. Mengukur ini adalah kegiatan membandingkan besaran atau benda yang diukur dengan satuan atau benda yang digunakan sebagai pembanding. Misalnya, mengukur sebuah daun dengan jengkal. Karena hasilnya tidak akan sama, misalnya satu daun Ustadzah ukur menggunakan jengkalnya Ustadzah adalah 1 jengkal atau mungkin 1,5 jengkal. Nah, bagi kalian, karena jengkalnya lebih kecil dari jengkal Ustadzah, maka hasilnya adalah 2 jengkal. Maka dari itu, kita membutuhkan pengukuran atau membutuhkan satuan baku, yaitu satuan yang disepakati oleh semua orang. Satuan baku memiliki awalan, karena satuan itu sangat besar dan bisa sangat kecil. Awalan satuan dalam SI atau satuan internasional itu bisa dilihat pada tabel di sebelah. Misalnya awalan tera, itu simbolnya adalah T. Kelipatannya adalah 10 pangkat 12. Jadi angka 1 dengan 0 sejumlah 12 yang ada di sebelahnya. Misalnya lagi giga. Giga itu simbolnya G. Kelipatannya adalah 10 pangkat 9. Ada besaran yang dapat diukur dan ada juga yang tidak dapat diukur. Yang tidak dapat diukur misalnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, rasa sayang kita kepada orang tua. Ada besaran yang dapat diukur. Nah, besaran itu membutuhkan satuan. Untuk besaran yang satuannya sudah didefinisikan disebut sebagai besaran pokok. Besaran pokok ada 7, bisa kita lihat di tabel sebelah. Misalnya adalah panjang. Panjang satuan internasionalnya adalah meter, lambangnya adalah M kecil. Kemudian ada massa, satuan internasionalnya berupa kilogram, lambangnya adalah kg kecil. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang digunakan untuk menyatakan jarak antara 2 titik, misalnya ujung papan tulis kanan dengan ujung papan tulis kiri. Satuan dasar untuk panjang adalah meter. Alat pengukur panjang yang bisa digunakan antara lain ada meteran, ada penggaris,
Dan yang paling kecil ada jangka sorong. Jangka sorong ini pengukurannya sangat teliti, yakni sekitar 0,1 mm. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam SI, satuan dari massa adalah kilogram. Massa tidak sama dengan berat karena massa dipengaruhi oleh gravitasi. Misalnya, massa tubuh Ustadzah adalah 43 kg. Maka 43 kg ini adalah massa, bukan berat. Alat pengukur massa misalnya neraca lengan, neraca digital, timbangan gantung, kemudian ada timbangan duduk. Timbangan yang paling praktis untuk digunakan adalah timbangan digital atau neraca digital. Karena kita tidak perlu membaca angka yang ditunjuk oleh jarum, kita hanya perlu melihat angka yang sudah tertuliskan. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya, waktu kehidupan seseorang itu dimulai ketika seseorang itu lahir sampai seseorang itu meninggal. Waktu dari video ini adalah waktu ketika Ustadzah mengucapkan Assalamualaikum sampai Ustadzah mengucapkan Wassalamualaikum. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau skon. Waktu dapat diukur menggunakan jam tangan, jam dinding, atau menggunakan stopwatch. Ma yakfi min ta'allumil yaum nahtatim darsana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asif idza kanat hunaka akhta. Rubbama yumkinu mufidan lakum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.